Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2022009 dari Institut Teknologi Nasional Malang, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Arsitektur. Kali ini saya sedang melaksanakan sebuah studi kasus mengenai penggunaan teori Vitruvius pada suatu bangunan. Dan bangunan yang saya angkat kali ini adalah Islamic Center di Tanjung Tabalong, Kalsel, yang mana studi kasus ini dari mata kuliah pengantar arsitektur dengan dosen pengampu saya, yaitu Insinyur Budi Pothori MTA. Sebelumnya, saya akan sedikit memaparkan kenapa arsitektur disebut sebagai sebuah karya seni. Karena selama proses perwujudannya, terdapat serangkaian pengambilan keputusan yang selain didasari oleh hal-hal yang bersifat matematis, seperti istilah tektonik Yunani, yang bersifat keindahan seperti Venustas yang disampaikan oleh Vitruvius, juga oleh adanya daya cipta kreatif sang arsitek yang memang secara kodratnya sudah menjadi perancang, yaitu do it yourself. Teori Vitruvius memiliki 3 aspek, yaitu utilitas atau fungsional, suatu kelengkapan fasilitas bangunan agar bangunan itu memiliki fungsi dan produktif, dan jangan sampai menjadi ruangan yang tidak berguna atau kosong tak dihuni. Yang kedua, yaitu Venustas atau keindahan, faktor yang didasari pada tubuh manusia yang memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruhan tubuh dan memiliki hubungan simetrikal dari beberapa anggota tubuh ke pusat tubuh. Yang terakhir yaitu firmitas atau kekuatan, penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga memiliki material yang tepat. Sekarang mari kita kulik bagian-bagian dari masjid ini. Utilitas yang ada pada bangunan ini yaitu pada bangunan utama masjid di lantai 1 atau lantai dasar sebagai tempat utama untuk sholat. Lantai 2 biasa digunakan untuk sholat juga. Lantai bawah tanah untuk wudhu dan toilet. Selain itu, pada lantai 1 dan 2 juga di beberapa titik difungsikan untuk tempat anak-anak mengaji. Pada teras masjid lantai 1 dan 2 pun biasa digunakan untuk istirahat. Pada lorong yang mengelilingi masjid ini pun sering digunakan untuk tempat istirahat. Selain bangunan utama pada masjid ini, di bagian belakang masjid ada tempat untuk para calon jemaah haji untuk latihan manasik haji. Dan di belakangnya lagi ada aula berbentuk rumah Banjar yang menjadi salah satu ikon Kalimantan Selatan. Dan ada 2 aula lainnya yang sekarang dipakai para mahasiswa STID untuk kuliah. Venustas pada bangunan ini yaitu terdapatnya ukiran kaligrafi pada dalam ruangan sholat, adanya kaligrafi berukuran besar pada sisi atas arah kiblat yang berlafazkan Allah dan Muhammad. Bagian tiang masjid yang dilapisi ornamen kayu agar terlihat estetik. Bagian atas kubah yang biasanya kubahnya ke atas namun ini terbalik dan adanya lafaz Allah. Dan jika dilihat dari atas, maka kubahnya berbentuk seperti mangkok yang membuat masjid ini berbeda dari biasanya. Pada bagian dinding yang mengarah bagian luar terdapat ukiran yang menarik dan menambah kesan elegan. Dan bagian tembok itu pun dibentuk separuh daun menambah unik bangunan ini. Pada pagar yang mengelilingi tempat sholat dibentuk dengan ukiran yang berulang, juga difungsikan sebagai ventilasi. Walau tidak ada AC di bagian dalam masjid, tetapi tetap sejuk. Bagian taman yang mengelilingi bangunan ini pun menambah kesan asri dan indah. Bagian menara masjid yang tinggi dan berbeda menambah kemegahan pada bangunan ini. Firmitas yang ada pada bangunan ini yaitu penggunaan baja pada tiang utama dan dilapisi dengan beton agar semakin kokoh. Bangunan yang mengelilingi menggunakan batu bata dan campuran semen, pasir, dan air. Kerangka pagar menggunakan besi. Pada lantai menggunakan marmer ukuran 60 x 60 cm. Pada lorong menggunakan marmer dan batu alam.
Nah, sekarang kita tahu jika bangunan yang akan terlihat baik, indah, bagus, dan menarik jika kita membangun menggunakan teori yang dipelajari para arsitek. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu penunjang Anda dalam membuat suatu bangunan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan saya dan dalam pembuatan video ini. Terima kasih, sampai berjumpa lain kali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Februari dengan NIM 2022012 dari Prodi Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang. Saya akan menjelaskan studi kasus saya tentang Masjid Agung Jami Malang untuk mata kuliah pengantar arsitektur dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Budi Fatoni, MTA. Selamat menyaksikan. Saya akan menggunakan teori Vitruvius pada bangunan Masjid Agung Jami Malang. Masjid Agung Jami Malang merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Sebagai masjid utama di Kota Malang, Masjid Agung Jami yang terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 3 Malang juga tidak lepas dari fungsi-fungsi tersebut. Apalagi posisi Masjid Agung Jami Malang yang awal berdirinya bernama Masjid Jami itu letaknya cukup strategis di pusat kota, tepatnya di sebelah barat alun-alun pusat kota Malang. Masjid Agung Jami Malang ini didirikan pada tahun 1890 Masehi di atas tanah Gulpernemen atau tanah negara sekitar 3.000 meter persegi. Menurut prasasti yang ada, Masjid Agung Jami dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dibangun tahun 1890 Masehi, kemudian tahap kedua dimulai pada 15 Maret 1903 dan selesai pada 13 September 1903. Bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar berstruktur baja dengan atap tajuk tumpang 2 dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya. Ditinjau dari bentuknya, Masjid Agung Jami Malang mempunyai 2 gaya arsitektur, yaitu arsitektur Jawa dan arsitektur Arab. Gaya arsitektur Jawa terlihat dari bentuk atap masjid bangunan lama yang berbentuk tajuk dan 4 tiang utama penyangga masjid dengan konsep soko guru. Sedangkan gaya arsitektur Arab terlihat dari bentuk kubah pada menara masjid dan juga konstruksi lengkung pada bidang-bidang bukaan seperti pintu dan jendela. Keseluruhan bangunan masjid terlihat sangat cerah dan bersih karena dilapisi oleh cat berwarna putih dengan aksen hias hijau muda. Penempatan 2 menara besar yang menjulang tinggi menyatu dengan bangunan utama mengingatkan pada bentuk masjid-masjid di Turki. Jika di bagian luar masjid terlihat pengaruh unsur modern, di dalam sebaliknya dominasi material kayu pada jendela, pintu, dan plafon, ditambah dengan aksen rangka kayu pada plafon, mengesankan gaya bagian dalam masjid yang menggambarkan sifat wajib Allah. Terdapat 20 tiang yang terbuat dari kayu jati, semakin mempertegas kesan tradisional Jawa. Gaya ini terlihat sangat padu dengan dinding mihrab dari batu alam warna putih. Fungsi utama Masjid Agung Jami Malang ini tentu saja sebagai tempat beribadah umat Islam. Selain tempat beribadah, masjid ini juga tak jarang digunakan sebagai tempat beristirahat, apalagi letaknya strategis di pusat kota, yaitu di sebelah barat alun-alun pusat kota Malang. Maka masjid ini ramai dikunjungi oleh wisatawan, entah itu beribadah ataupun hanya sekedar beristirahat. Masjid Agung Jami Malang ini juga memiliki bangunan sarana penunjang seperti tempat bermain anak, perpustakaan, dan lain-lain. Bangunan masjid ini ditopang oleh 4 coko guru utama yang terbuat dari kayu jati, dan 20 tiang yang bentuknya dibuat mirip dengan 4 kolom itu, serta banyaknya kolom pada luaran masjid membuat Masjid Agung Jami Malang semakin terlihat kokoh dan kuat. Dari penjelasan yang dijelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa Masjid Agung Jami Malang memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek keindahan, aspek fungsi, dan aspek kekokohan. Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Marcus Vitruvius. Demikian studi kasus saya di Masjid Jami Malang ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganca Phil Putra dengan NIM 2022030 dari Institut Teknologi Nasional Malang, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi Arsitektur, dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Budi Fatoni MTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teori Vitruvius pada bangunan, dan bangunan yang saya gunakan yaitu Masjid Agung Sidoarjo. Masjid Agung Sidoarjo ini berada di sisi barat alun-alun Sidoarjo, diapit oleh gedung DPRD Sidoarjo dan lembaga pemasyarakatan Sidoarjo ini dulunya bernama Masjid Jami Sidoarjo. Seiring berjalannya waktu, masjid ini direnovasi sehingga menciptakan bangunan baru. Bangunan masjid yang sekarang sudah modern serta mengikuti metode konstruksi modern. Menurut pakar sejarah, Sidoarjo diduga merupakan kerajaan kahuripan sehingga memberikan pengaruh kejawen dan Hindu yang cukup kuat, baik dari situs, peninggalan, sejarah, maupun budaya masyarakatnya. Masjid Agung Sidoarjo ini menggunakan langgam Jawa dan langgam modern dengan atap tropisnya yang meniru joglo. Masjid ini dibangun dengan mengambil unsur-unsur Jawa. Buktinya seperti penggunaan atap perisai berunda dan tidak adanya unsur rubah sama sekali. Pada bagian mimbar masjid, terdapat ukiran bertuliskan bahasa Arab yang besar serta terdapat kaligrafi juga yang mengitari tembok bagian depan. Sementara di bagian luar masjid terdapat bacaan niat iktikaf sebagai pengingat bagi siapa saja yang masuk masjid ini agar senantiasa mengingat Tuhan. Menggunakan lantai berbahan marmer serta banyak pilar di lantai 1 dan pilar-pilar masjid yang begitu besar sehingga terkesan megah. Kolom penyangga lantai 2 dan 3 menyambung dengan soko guru sehingga unsur Jawanya tidak dilupakan. Terdapat lantai 2 yang menjadi bagian inti kedua dan dilanjutkan lantai 3. Pilar yang banyak di setiap lantai membuat fondasi bangunan menjadi kuat dan kokoh. Dalam fungsinya sendiri, Masjid Agung Sidoarjo digunakan juga sebagai tempat peribadahan. Tak jarang juga digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Itu dikarenakan posisinya yang berada di dekat alun-alun kota Sidoarjo. Biasanya lantai 2 dan 3 digunakan jika ada perayaan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dari penjelasan yang kita dapat tadi, dapat disimpulkan bahwa Masjid Agung Sidoarjo memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek fungsi, aspek keindahan, dan juga aspek kekokohan. Hal ini sama seperti teori yang dijelaskan oleh Marcus Vitruvius. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Noriko Wahinuringkias, NIM 2022052, Prodi Arsitektur, Institut Teknologi Nasional Malang. Pada kesempatan kali ini, saya berada di Masjid Ibar untuk menyelesaikan studi kasus saya pada mata kuliah pengantar arsitektur. Pada studi kasus kali ini, saya menggunakan teori Vitruvius, yang dimana pada teori Vitruvius ini terdapat 3 aspek, yaitu firmitas, utilitas, dan venitas. Tapi sebelum itu, masjid ini dibangun pada tahun 1978 oleh Romo Kiai Ahmad. Pada bangunan utama masjid terdapat 10 lantai. Lantai pertama hingga 4 digunakan sebagai kegiatan para santri. Lantai ke-6 itu digunakan seperti ruang keluarga, sedangkan 5, 7, 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh para santri. Dan selebihnya masih dalam proses pembangunan. Kembali lagi pada teori Vitruvius, firmitas atau nama lain dari kekuatan. Pada bangunan Masjid Iban ini terdapat banyak sekali kolom-kolom besar yang menopang bangunan setinggi 10 lantai ini. Yang dimana pada kolom-kolom tersebut banyak sekali ukurannya. Tergantung fungsi dan kegunaan pada lantai-lantai tertentu. Terlihat sekali sangat kokoh bangunan ini yang dibangun pada tahun 1978 hingga sekarang. Yang kedua,
Utilitas atau fungsi. Banyak sekali fungsi pada Masjid Tiban ini. Salah satunya adalah sebagai tempat ibadah, dan yang lainnya sebagai sarana prasarana masyarakat yang lain, dan bisa juga sebagai tempat wisata. Pada lantai ini, inilah fungsi utama pada Masjid Tiban sebagai tempat ibadah. Dan pada lantai ini bisa dilihat sebagai tempat pembelanjaan pada Masjid Tiban. Di lantai ini banyak sekali toko-toko yang menjual banyak sekali tas, kopiah, atau apapun. Dan masih banyak lagi fungsi lain di masjid ini. Yang ketiga, Itlapenustas atau keindahan. Pada bangunan Masjid Tiban ini banyak sekali keindahan yang tertera pada tembok, kolom, maupun kubah masjid ini. Banyak ukiran, pahatan batu ataupun kayu, dan desain-desain lainnya. Secara tidak sengaja, bangunan megah Masjid Tiban ini terlihat seperti bangunan-bangunan Arab, Turki, sedikit Cina dengan corak oranye, dan Timur Tengah lainnya. Demikian dari studi kasus saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.